Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan yang Maha Kuasa selalu, amin. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 kewirausahaan yang beranggotakan Saya Muhammad Dianuri. dan saya Muhammad Dimas Arif. Saya Noval Nugroho. Kami membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas kewirausahaan, yaitu tentang mewawancarai pengusaha sukses. Nah, untuk pengusaha sukses ini, kami mewawancarai seorang wirausaha yang sukses bergerak di bidang furnitur. Marilah kita saksikan video kunjungan ke workshop furniturnya. Cekidot. Oke nih, kita saat ini sudah sampai di workshopnya Avan Furniture. Dan ini adalah tampak depan dari kantor Avan Furniture. Kita maju sedikit untuk menuju tampak depannya dari workshop kedua Avan Furniture. Dan workshop Avan Furniture ini berada di Jalan Kiai Haji Nur Ali nomor 13 RT 4 RW 7 Ujung Harapan, Babelan, Bekasi. Yuk kita masuk ke workshopnya melalui pintu belakang. Dan ini adalah rumah dari pemilik usaha Avan Furniture. Dan bisa kita lihat ini adalah salah satu kendaraan yang digunakan untuk mengantar pesanan. Dan ini adalah bagian belakang dari workshop Avan Furniture. Ini adalah workshop kedua dari Avan Furniture, yang dimana beberapa ada mesin dan bahan bakunya. Dan ini adalah workshop pertama dari Avan Furniture. Bisa kita lihat di sini juga terdapat beberapa mesin untuk proses produksi. Pendiri dari usaha Avan Furniture ini adalah Bapak Nasrul Ulum, yang biasa dipanggil dengan Pak Nasrul. Beliau berasal dari daerah Solo, Jawa Tengah, dan usia beliau saat ini adalah sekitar 60 tahun. Beliau adalah lulusan S3 Ekonomi, dan beliau mendirikan usaha Avan Furniture ini sejak tahun 2015, yang didirikan oleh beliau sendiri dan dikelola beliau sendiri sehingga usaha beliau bisa sukses saat ini. Usaha Avan Furniture ini dilatar belakangi oleh, pada awalnya beliau bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang mebel. Kemudian karena adanya permasalahan, akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut dan memberanikan diri untuk menjadi pengusaha. Dan akhirnya beliau mendirikan Avan Furniture ini dengan bermodalkan pendapatan yang beliau peroleh selama bekerja dan ilmu marketing yang beliau dapatkan sebelumnya. Untuk modal awal dari usaha Avan Furniture ini adalah sekitar puluhan juta, dikarenakan
Modal ini digunakan untuk membeli mesin dan peralatan tentunya, dan juga membeli bahan-bahan produksi serta menggaji karyawan. Usaha Avan Furnitur ini memiliki 8 orang karyawan yang memiliki keterampilan di bidang mebel. Dan tentunya dengan kerja keras Pak Nasrul dan rekan-rekan karyawannya, saat ini beliau memiliki pendapatan yaitu berkisar 30-50 juta per bulannya. Customer dari usaha Avan Furnitur ini berasal dari instansi pemerintah seperti Mahkamah Agung, DPR, BIN, dan Bank Mandiri. Untuk pihak swastanya itu dari Telkom, Archigrama, dan lain-lain. Barang-barang yang diproduksi Avan Furnitur ini adalah mebel, contohnya seperti meja, lemari, lemari kecil, dan kitchen set. Kendala yang biasa ditemui oleh Bapak Nasrul adalah yang pertama, telat pengiriman dikarenakan produksinya tidak sesuai dengan rencana karena ada kesalahan. Kemudian yang kedua, ada saran dan masukan dari customer mengenai barang yang diterima. Kemudian yang ketiga, modal produksi kurang karena pembayaran dilakukan di akhir tahun. Untuk strategi yang digunakan dalam usaha ini adalah yang pertama, mengawasi dan memberitahu karyawan agar lebih berhati-hati dalam proses produksi. Kemudian yang kedua, menerima masukan dan komplain dari customer dan dari pihak pengusaha melakukan perbaikan atau improvement ke depannya. Yang ketiga adalah meminta uang atau DP sebagai membantu modal produksi. Untuk keunggulan tersendiri dibanding usaha yang lainnya atau yang sejenis adalah yaitu memakai bahan-bahan yang berkualitas sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Keunggulannya memiliki peralatan dan mesin yang lengkap sehingga bisa mengerjakan berbagai bentuk yang rumit. Kemudian ketiga, proses pengerjaannya cepat karena menggunakan mesin dan peralatan yang canggih. Untuk mempromosikan usaha beliau, Bapak Nasrul membuat sebuah brosur yang disebar kepada pengusaha. Nah, untuk brosurnya sendiri yaitu beliau menggunakan mesin-mesin yang canggih dalam usahanya sehingga konsumen dapat tertarik dan membeli produk beliau. Agar pelanggan selalu merasa puas, Bapak Nasrul selalu mendengarkan masukan dari customer dan direalisasikan di produknya. Dan juga untuk pengiriman diusahakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Bapak Nasrul dalam menjalankan usaha ini pastinya terdapat suka dukanya. Sukanya itu adalah penghasilan yang didapatkan dari usaha ini terbilang cukup besar. Namun di balik sukanya itu terdapat duka yang tidak dirasakan oleh orang lain. Yaitu dukanya adalah pernah nih tidak dapat proyek sama sekali selama 2 hingga 3 bulan dikarenakan pandemi. Dan duka yang kedua adalah
Beliau juga pernah ditipu nih oleh customer yang hanya membayar DP-nya saja. Padahal barang pesanannya sudah dikirim semua, tetapi tidak dilunasi. Dukanya yang ketiga adalah kekurangan modal, sehingga beliau harus menjual aset. Dari kekurangan modal tersebut menyebabkan terhambatnya proses produksi. Jadi kita dapat belajar dari beliau, di balik sukanya yang wah bagi kita, tapi terdapat beberapa dukanya yang teramat berat gitu kan. Beliau mempunyai harapan buat perusahaannya, dan harapannya itu adalah beliau itu berharap bisa semakin berkembang perusahaannya dan selalu stabil dalam keuangannya dan dapat terus eksis usahanya tanpa termakan zaman. Dan juga beliau memiliki harapan selalu ada proyek atau orderan agar tidak gulung tikar atau bangkrut usahanya tersebut. Nah, itu tadi hasil kunjungan kami bertiga di workshop Avan Furniture. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pengusaha sukses ini bisa menginspirasi bagi kita semua untuk menjadi pengusaha yang sukses seperti beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.